Kami persilakan kepada Bapak Menhan pada layar bottom. Yang akan diluncurkan siang hari ini adalah kolaborasi PT Freeport Indonesia dan Hadirin sekalian, dengan demikian peluncuran teknologi 5G mining telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden untuk... Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi 5G mining di PT Freeport Indonesia. Teknologi 5G mining ini sebenarnya sudah diuji coba selama 4 bulan terakhir dan hari ini resmi diluncurkan. Fungsinya salah satu yang paling digarisbawahi adalah mengurangi resiko kecelakaan kerja. Saat ini saya ada di bengkel tempat tadi peluncuran dilakukan bersama dengan Presiden dan rombongan Menteri. Karena ini ada di bengkel, ada di area tambang, ini menjadi alasan mengapa saya menggunakan APD lengkap, mulai dari helm, kemudian rompi, sampai bootsnya. Nah, di belakang saya, saudara, ini adalah konsol untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pertambangan secara jarak jauh. Lebih lengkapnya, saya mau mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Hengki. Pak Hengki, selamat siang. Saya Cindy, Kompas TV. Sehat, Pak? Selamat siang, Cindy. Saya sehat-sehat saja. Apa kabar, Cindy? Baik. Pak Hengki, boleh jelasin dong, ini konsol ini yang sedang kita lihat, ini apa sih, Pak, alatnya? Ini adalah konsol untuk mengoperasikan alat kendali jarak jauh untuk peralatan alat muat di tambang bawah tanah, ya. Jadi konsol ini mengoperasikan peralatan bergerak loader di tambang bawah tanah yang kita lihat saat ini. Boleh sambil ditunjukkan, Pak? Jadi ini kalau Cindy, siapa namanya? Cindy, Pak. Cindy. Kalau Cindy bisa lihat ini loader ini berada kurang lebih 8 km di tambang bawah tanah yang dioperasikan secara remote dari konsol sistem ini untuk mengambil material tambang yang kita punya. Material tambang ini diambil, kemudian akan digerakkan menuju yang namanya grizzly untuk kemudian dijatuhkan ke level pengangkutan di tambang bawah tanah. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pengoperasian ini menggunakan 5G teknologi. Dan sebenarnya bukan diterapkan di Freeport, tetapi Freeport bekerja sama dengan Telkomsel melakukan proses pembuktian konsep. Apakah konsep 5G ini bisa digunakan untuk mengoperasikan kendaraan alat berat di tambang bawah tanah untuk melakukan kegiatan produksi. Okay. Nah, trial konsep ini kita mulai dari bulan April 2022. Jadi selama 4 bulan ini kita bekerja sama dengan Telkomsel untuk melakukan pembuktian konsep ini. Memang secara mendasar alat ini bisa digerakkan, ya, secara remote dari control room ini sama dengan sistem yang sudah digunakan oleh PT Freeport. Okay. Jadi PT Freeport sebelumnya sudah menggunakan sistem ini mulai dari tahun 2006. Dan sistem ini sudah kita gunakan dari tahun 2006. Tentunya bukan menggunakan 5G, tapi kita menggunakan yang namanya Wi-Fi teknologi yang dihubungkan dengan fiber optik dari tambang ke operator control room di OB4 di permukaan. Pak Hengki, tapi kalau untuk pengangkutan material secara dari jarak jauh, ini apakah sudah 100%, Pak? Kalau ini kan masih sifatnya trialing konsep, kita hanya membuktikan bahwa ini bisa dilakukan. Nah, tapi tentunya memang membutuhkan proses improvement secara terus-menerus sehingga memastikan sistem ini durable. Durable dalam artian perlu ada kestabilan kontrol sistemnya. Kemudian fitur-fiturnya juga perlu dipastikan ditampilkan secara maksimal sehingga membantu operator dalam melihat bagaimana performance alat yang dioperasikan dan bagaimana memastikan bahwa pengoperasian itu dapat dilakukan dengan aman tanpa harus merusak alat atau tanpa mengakibatkan kecelakaan dari pengoperasian secara kendali jarak jauh ini. Karena memang kendali jarak jauh ini punya salah satu risiko karena kita tidak punya orang yang mengoperasikan alat. Sehingga 8 km jauhnya ini kan feeling kita pun juga terbatas kan. Kita tidak tahu real di tambang bawah tanah itu seperti apa. Misalnya kalau dia masuk lewat lubang atau apa itu kan kadang-kadang kita tidak punya feel. Harus kurangi kecepatan atau tambah kecepatan dan lain sebagainya. Nah, memang perlu proses untuk improvement sistem ini secara lebih masif lagi sehingga pada suatu ketika
bisa digunakan oleh operasi penambangan di Indonesia yang berniat untuk menggunakan digitalisasi teknologi. Oke, Pak, tapi dengan menggunakan kendali jarak jauh, kemudian ditambah sedang uji coba 5G juga, nanti akan seberapa signifikan sih Pak untuk produktivitasnya, kemudian juga untuk minimalisir kecelakaan kerja, akan seberapa signifikan Pak? Jadi belajar dari sistem teknologi yang sudah digunakan oleh PT Freeport Indonesia ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah menggunakan sistem digitalisasi ini dari tahun 2006 dan sistem yang kita pakai sebelumnya yang menggunakan WiFi itu sudah kita lakukan improvement secara terus-menerus sehingga sistemnya itu stabil dan mampu untuk berproduksi secara aman. Nah, dengan pengoperasian yang 5G yang saat ini diuji cobakan ini, kita juga berharap pada suatu ketika akan mencapai titik stabilisasi atau durability yang diharapkan sehingga sistem ini lebih produktif, lebih durable, kemudian lebih masif digunakan ke depannya untuk membantu mengurangi keterpaparan karyawan kita terhadap bahaya-bahaya di tambang bawah tanah. Bahaya yang ada misalnya kalau di tambang itu kan kita punya bahaya terkait dengan debu tambang, gas-gas beracun, kemudian juga kalau spesifik di PT Freeport itu kita punya adanya lumpur basah seperti itu. Nah, tentunya kita tidak akan mengirimkan operator untuk mengoperasikan alat secara manual di area tersebut. Jadi penggunaan ini dan saya pikir 5G ini kedepannya bagi tambang-tambang lain di Indonesia jika hendak menggunakan ini tentunya akan sangat membantu sekali untuk mengurangi keterpaparan karyawan terhadap risiko keselamatan kerja, tetapi juga akan membantu meningkatkan produktivitas kerja karena kita tidak butuh banyak orang untuk mengoperasikan alat, kita bisa mengoperasikan alat secara efisien karena waktu atau produktivitas kerja dan operating hours daripada mengoperasikan alat ini tentunya lebih panjang dan lebih lama dan juga lebih nyaman tentunya bagi karyawan kita ya, lebih sehat karena mereka tidak terpapar langsung dengan bahaya di tambang bawah tanah. Oke, terima kasih banyak Pak Hengki. Nah itu tadi saudara sedikit ringkasannya dan tadi juga yang diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo adalah pengendalian jarak jauh ini 99% dilakukan oleh anak bangsa termasuk juga warga dari tanah Papua. Keselamatan kerja ini yang menjadi tujuan utama yang digarisbawahi dari penggunaan kendali jarak jauh untuk memuat material, menghindari kalau ada misalnya tadi gas beracun, lumpur basah, dan lain-lain. Cindy Permadi, Wardi Jansen, Kompas TV, Papua.